Horasa Manginang, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum kita memulai aktivitas kita hari ini, mari kita sejenak merenungkan firman Tuhan. Biarlah kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa menyertai engkau. Amin. Firman Tuhan bagi kita hari ini dari 2 Timotius pasal 2 ayat 3, demikian bunyi firman Tuhan. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jika hari ini ada sebuah tawaran pekerjaan yang diiklankan tertulis, dicari orang yang siap menderita, siap lelah, dan siap menghadapi bahaya, saya yakin tidak akan banyak orang yang melamar. Karena apa? Karena manusia secara alami mencari kenyamanan, mencari jalan yang rata atau jalan pintas, dan sebisa mungkin jangan ada kesulitan atau penderitaan. Namun Rasul Paulus justru memberikan undangan yang mengejutkan. Ia memanggil Timotius dan kita semua untuk menjadi prajurit yang rela menderita, yang rela berkorban. Apa artinya menjadi prajurit Kristus dalam konteks hidup kita hari ini? Yang pertama adalah kita harus siap menghadapi realitas perjuangan. Dunia sering kali menawarkan Injil kemakmuran atau sering disebut teologi sukses, teologi kemakmuran, yang berkata bahwa ketika kita mengikut Yesus, semua masalah pasti akan selesai dan hidup akan mulus. Tetapi firman Tuhan hari ini berkata, ikutlah menderita. Menjadi Kristen bukan berarti bebas dari masalah atau penderitaan. Tapi ingatlah Amanginang, saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita menderita oleh karena kebenaran, itu bukanlah tanda kekalahan kita, melainkan itu lencana kehormatan bagi seorang prajurit. Yang kedua, seorang prajurit tahu siapa panglimanya. Seorang prajurit tidak bergerak atas komandonya atau kemauannya sendiri. Dia mengikuti komando panglimanya atau atasannya. Nah, siapakah panglima kita? Yaitu Yesus Kristus. Berarti menjadi prajurit Kristus, yaitu kita mengikuti komando Kristus dalam setiap pekerjaan kita. Mari mulai bertanya, Tuhan, apa yang akan aku lakukan yang Engkau inginkan? Ketaatan adalah nafas seorang prajurit. Tanpa ketaatan, kita hanyalah warga yang hanya memakai seragam. Yang ketiga, seorang prajurit tidak akan menyerah di tengah jalan. Paulus menggunakan kata prajurit yang baik. Seorang prajurit yang baik tidak akan melarikan diri saat peluru kesulitan mulai melesat. Ia punya daya tahan. Ia punya mentalitas yang tangguh. Ia tahu bahwa kemenangan sudah di tangan Tuhan. Maka ia terus melangkah meskipun kakinya mungkin terasa lelah dan hatinya mungkin terasa berat. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, melalui nats ini kita dikuatkan dan kita juga diingatkan. Jadilah menjadi prajurit Kristus, berkorban, sekaligus mengimani bahwa kita memiliki panglima yang luar biasa. Yesus Kristus tidak hanya memerintah dari jauh. Ia adalah panglima yang sudah lebih dulu turun ke medan pertempuran. Ia sudah lebih dulu menderita di kayu salib untuk memenangkan keselamatan bagi kita. Jika hari ini saudara merasa lelah, merasa ingin menyerah karena tekanan hidup, atau karena tantangan iman, ingatlah panggilan ini. Kuatkan hatimu, kenakan kembali perlengkapan senjatamu. Kita tidak sedang berjalan menuju kekalahan. Kita sedang berjalan bersama Sang Pemenang menuju kemenangan yang kekal. Oleh karena itu tetaplah setia, tetaplah tangguh, dan jadilah prajurit yang berkenan di hati Tuhan. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, Bapa Surgawi, Sang Panglima hidup kami yang agung,
Kami mengucap syukur Tuhan atas firman-Mu hari ini. Terima kasih Tuhan, Engkau telah mengingatkan kami bahwa identitas kami yang sesungguhnya, kami adalah prajurit-prajurit Kristus yang dipanggil untuk sebuah tujuan mulia. Ya Tuhan, kami mengaku bahwa seringkali kami lebih mencintai kenyamanan daripada ketaatan. Kami sering mengeluh saat ujian datang dan merasa ingin menyerah saat penderitaan menyapa kami. Ampunilah kami ya Tuhan. Hari ini biarlah kami dikuatkan dan Engkau memberikan ketangguhan mental untuk menghadapi setiap tantangan iman di depan kami. Mampukan kami Tuhan, supaya kami tetap disiplin dalam iman dan selalu taat pada perintah-Mu. Biarlah hidup kami tidak lagi menjadi tentang keinginan kami sendiri, melainkan tentang bagaimana menyenangkan hati Tuhan, Sang Panglima Agung kami. Kami serahkan seluruh kehidupan kami, dan biarlah cahaya-Mu terpancar melalui ketangguhan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.